di Mega Mall Ayani. Jadi di sini tuh kami akan review tentang furniture nih. Nah, jadi untuk rumah-rumah kayak kita kan bagian arsitektur nih, kita tuh wajib harus tahu furniture apa sih yang cocok untuk bangunan yang pengen kita desain itu. Nah, contohnya ada kayak meja-meja ini, ada pohon-pohon ini untuk aksesorisnya biar lebih estetik lah. Itu aja sih guys. Datang ke Asko ya guys, nih banyak sekali di sini. Baik Bang, pertanyaan pertama, masalah apa yang sedang dihadapi oleh pasar saat ini? Kalau untuk masalah itu sendiri sih, pertama tuh ya kayak traffic, karena kan kita di mall jadi ya selalu traffic itu tinggi, pastinya ada turun naik ya, kayak di weekend biasa ada kenaikan, tapi kalau untuk jumlah transaksi biasanya agak menurun. Nah, seperti itu rata-rata nih. Terus kalau misalkan di weekday itu kalau untuk traffic sendiri dia memang sedikit, tapi untuk masyarakatnya untuk rata-rata transaksinya itu lumayan banyak. Jadi banyak faktor sih kalau untuk masalah itu sendiri ya. Pertama kalau dari yang eksternal itu tadi dari kayak sama anak kita posisinya di nggak selalu ramai terus nih. Pertanyaan kedua, siapa target dalam bisnis ini? Target utamanya Bang? Kalau untuk target sendiri sih untuk yang difokusin ya, kalau sebenarnya kita semua difokusin kalau untuk target pasar itu untuk seluruh masyarakat lah ya yang ingin berbelanja di toko kita. Kalau untuk produk kita sendiri ya rata-rata tuh kan untuk kelasnya itu di kelas menengah ke atas, jadi mungkin itu aja yang kayak customer yang kelas menengah ke atas yang mungkin sering berbelanja di kita gitu. Tapi juga nggak nutup kemungkinan yang di kelas menengah ke bawah, maaf ya sorry, jadi kelas menengah ke bawah pun masih bisa berbelanja di kita, tapi mungkin nggak sebanyak atau sebanyak customer yang biasa belanja di kita gitu. Tapi kalau untuk difokuskan itu sendiri sih untuk targetnya itu nggak ada untuk target utama lah gitu ya, semuanya gitu sama. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Bang, produk apa saja, produk atau jasa apa yang ditawarkan oleh bisnis ini? Untuk jasa itu sendiri sih kita lebih ke servis sih, karena kenyamanan belanja masyarakat di sini sih untuk customer di sini, karena kan ya bisa dikatakan kalau untuk customer sini kan ya dari kelas menengah ke atas, jadi untuk pelayanannya itu yang mungkin lebih tapi nggak semua, kita nggak beda-bedain ya sebenarnya. Kalau untuk masyarakat yang kelas ke bawah ke atas yang lain itu nggak kita beda-bedain, tapi dari sini pelayanan kita untuk semua pasti merata gitu. Karena pelayanan kita yang bikin customer itu balik lagi, karena kita ditekankan juga untuk pelayanan baik. Oke Bang, hal unik apa yang membuat bisnis ini berbeda dari yang lain? Dan itu sendiri sih kita beda-beda konsepnya Kak. Kayak misalkan dari segi toko di ibaratnya store ya konsepnya kurang lebih sama lah ya, mungkin dengan untuk lain, tapi kita lebih fokusin kayak konsep aja ya, konsep aja. Untuk produknya itu sendiri tuh Kak, dia kita tuh lebih lengkap aja sih. Kalau untuk barang-barang ini yang mungkin itu setiap tahun pasti kita ada sediain ataupun
ngeluarin produk-produk baru, produk-produk yang unik, yang baru, yang di luaran itu jarang ada gitu. Itu aja sih. Oke, pertanyaan terakhir dari saya nih. Strategi apa yang digunakan untuk menarik dan mempertahankan pelayanan di sini? Kita kalau untuk itu sendiri ya Kak ya, kita lebih menjalin hubungan ke customer sih. Karena kan dengan cara biasa kalau untuk kita berkomunikasi dengan customer perihal barang, perihal yang lain-lain, kita tuh lebih banyak WA customer, terus dengan itu bisa membuat customer itu selalu ingat dengan kita ya, walaupun nggak semua tapi setidaknya pelayanan kita pasti ingat, oh ini staff Rasconi seperti ini gitu ya. Dengan itulah yang bisa membangun chemistry dengan customer, hingga customer itu yang mungkin kembali lagi ke toko kita dengan harapan apa ya, dengan harapan dia berbelanja kembali dengan keramahan kita melayani, servis kita gitu loh, yang membuat customer itu ada apa ya, kesempatan buat kembali lagi gitu belanja ke kita. Nah itu aja sih. Oke baik Bang, terima kasih sudah menjawab. Oke baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menyerahkan pertanyaan selanjutnya dari rekan saya. Sekarang kita bersama Bang, Bang Ali ya. Bang, di sini saya ada pertanyaan buat kamu tentang perusahaan ini loh. Rasco ini. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana alur operasional bisnis dijalankan sehari-hari? Kita untuk jalur operasional itu kan dari untuk store-nya sendiri ya. Untuk store-nya sendiri itu yang mencakup kayak kedatangan barang, terus apa ya, kayak beres-beres barang, kelengkapan barang. Nah itu biasanya kalau untuk kedatangan barang sendiri kita di ordernya biasa dari toko ini langsung bisa kita order sendiri. Tapi ada juga yang auto replenishment namanya. Itu tuh namanya dia barang yang orang pusat yang kirim, yang ada pengiriman. Ini dari pengiriman barangnya dulu ya. Nah jadi barang itu dikirim, nanti kita bongkar kontainernya, terus nanti kalau untuk barangnya datang, kalau udah datang nanti dari staffnya juga harus beres-beresin masing-masing ke departemennya mereka pegang. Itu kalau untuk alur produk ya, alur produk. Tapi kalau untuk staffnya sendiri sih ya seperti biasa lah, pagi-pagi kalau dia ada 2 shift, kalau si pagi sama si mana pagi itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau siang itu dia jam 2 sampai jam 10 Tutupnya jam 10 malam. Tutupnya jam 10 malam untuk timur. Berarti lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang ya. Pertanyaan kedua ini, resiko apa yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis? Kalau resiko itu sendiri saya belum bisa pastiin ya kalau untuk resiko pastinya, tapi ya semakin kesini kan semakin banyak nih pasar-pasar lain yang udah mulai ngebangun juga, udah mulai masuk juga. Seperti yang kayak furnitur ya, furniture juga ya dari kitanya sendiri sih lebih ke tekankan ini sih ke kualitas produk, lebih nge-review gitu apa sih yang salah dari produk, karena kan kita banyak ribuan produk ya, maksudnya ribuan SKU nih yang kita produksi gitu kan. Nah kita lebih evaluasi aja sih, misalkan dari customer sendiri ada, oh mas barang ini dari 2 bulan itu udah rusak. Nah kita evaluasi lagi, itu bukan hanya sekedar komplain ke sama, tapi kita lebih evaluasi apa sih yang kurang dari produk ini gitu, karena kan itu sebagai acuan kita buat makin apa ya, buat memperbaiki produk-produk yang kita jual. Terus menurut abang nih bagaimana cara misalnya ya, seperti perusahaan abang ini bersaing sama perusahaan lain, yang misalnya contohnya perusahaan itu lebih murah harganya dibandingkan perusahaan abang itu. Terus orang-orang yang ingin membeli ini lebih memilih perusahaan yang menjual harga furnitur yang murah gitu. Nah seperti yang saya tadi bilang, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau untuk kita sendiri itu kita lebih ke kualitas. Ya untuk harga mengikuti biasanya ya,
dari beberapa produk juga, bukan hanya produk dari sini, produk dari luar juga sama ya sepertinya. Itu kualitas itu mengikuti harga. Makanya kalau pasar kita itu di kelas menengah ke atas, bukan hanya mengejar kelas menengah ke atas, tetapi kita mencari kualitas produk-produk yang memang benar-benar yang bikin customer itu puas. Contoh, kan barang ini mahal nih, gitu. Barang ini mahal nih, nggak cocok. Ya mungkin pasarnya bukan ke situ. Ya bukan ke situ ya. Nah mungkin kita cari target pasar yang memang ya tadi saya bilang dari awal kelas menengah ke atas. Mungkin dengan untuk uang, nggak seberapa. Yang penting saya mau kualitasnya bagus. Saya nggak murah biasanya jelek. Nggak semua sih barang murah jelek kualitasnya, ada juga yang bagus. Tapi kebanyakan kalau di kita itu lebih mempertahankan kualitas. Itu yang pertama. Terus servis yang tadi saya bilang itu servis. Jadi kalau ada barang-barang yang terkendala kita masih bisa pick up untuk servis. Jadi contohnya kayak ada makna, kayak ada kualitas, ada harga. Ya ada kualitas ya ada harga gitu loh. Karena kan balik lagi ke awal tuh target kita tuh kelas menengah ke atas gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan yang lain juga bisa beli barangnya. Ya lanjut pertanyaan selanjutnya Bang ya. Boleh. Apa rencana cadangan jika terjadi kegagalan? Kalau untuk kegagalan sendiri ini kita belum pernah review ya. Kalau untuk kegagalan karena kan juga nggak pernah di sharing gitu dari atas-atasnya juga nggak pernah di sharing gitu kan, karena kita selama ini masih fine aja, baik-baik aja gitu. Dari kayak waktu pas COVID juga dulu ya masih bertahan dan itu dari ownernya sendiri Pak Ceroboh itu nggak ada ngekat satu karyawan pun pas COVID ya. Jadi salutnya sih, saya juga sebagai staff ya bersyukur sih gitu, karena kan banyak tuh kemarin banyak ya staff yang kayak yang di luar ya itu di PHK atau apa ya, karena mungkin waktu pas saat COVID. Tapi kalau di Asko ini nggak ada satu karyawan pun yang di seluruh Indonesia gitu. Dan kalau untuk toko ada kan kita ada 200 lebih toko nih di seluruh Indonesia. Target kita tuh biasanya 1 tahun harus bisa buka lebih dari 10 cabang, 5-10 cabang. Makanya kalau untuk pertanyaan tadi sendiri saya belum bisa menjawab. Karena mungkin saya alihkan ke sini, kenapa nggak bisa menjawab gitu. Pribadi gitu ya Bang. Iya. Nah makanya kalau untuk kegagalan itu sendiri sih menurut saya belum ada. Oke, pertanyaan terakhir ya Bang ya. Bagaimana strategi untuk mengurangi atau mengatasi risiko ini? Kalau misalnya nih, maaf nih Bang, kalau misalnya perusahaan ini menurun banget, terus cara ngatasinnya gimana? Itu biasanya kalau dari kita pribadi, kita tuh kan setiap bulan ada targetnya. Nah target itu biasanya direview, nggak hanya kayak penjualan menurun gitu, nggak, tapi semuanya tercakup semuanya. Jadi kita ada perbandingan penjualan tahun lalu sama tahun ini apa. Misalkan nih ada kekurangan berapa persen, nah itu tetap kita evaluasi sih. Tetap kita evaluasi berapa persen. Jadi nggak hanya ada baru ketahuan nih, ini turun nih penjualannya ini, tapi nggak, kita berkala dari tahun ke tahun kita review juga apakah kita nggak sampai, kita kan pasti retail pasti punya target ya, itu targetnya itu targetnya kenapa nggak sampai, apa yang salah, apakah targetnya yang ketinggian, apakah pasarnya yang terlalu sedikit, apakah harganya terlalu banyak, faktor. Nah itu kita evaluasi semua gitu. Jadi kalau untuk store sih nggak hanya satu faktor gitu kan, banyak faktor lah yang bisa kita evaluasi. Oke, itu aja sih. Wawancaranya untuk di situ aja ya Bang ya. Makasih ya Bang ya. Sama-sama. Sama-sama tadi Bang. Aldi. Makasih ya Bang Aldi ya, udah sama-sama. mau tempatin waktunya buat kita ya, buat wawancara dan interview. Oke, saya Bobby Novel Dava Akila, saya akan tutup videonya di sini. Dadah.